Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari mana sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang kita diselamatkan. Dan juga kita mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap. Dan harapan saya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memberi hati dan pikiran kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sehingga kita bisa menikmati kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman, terus melangkah berada dalam hidup kita, dalam melangkahkan hidup di sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat sore bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami orang-orang yang sungguh percaya dan beriman kepadamu. Dalam nama Yesus, amin. Saya akan membacakan dalam Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Tetapi saya tidak baca seluruhnya, hanya 5, 6 dan kemudian 13 ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita. Kemudian 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sini, tema kita adalah perwira yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Perwira yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari pembacaan ini ada pertanyaan yang saya ajukan. Apakah alasan bahwa perwira itu perwira yang beriman dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Alasan bahwa perwira itu adalah perwira yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus menurut Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13 adalah, pertama, kita lihat perwira itu datang kepada Yesus. Dia bukan kaleng-kaleng. Dia adalah seorang pejabat, dia adalah seorang perwira yang memimpin pasukan yang tidak kurang dari 100 orang. Dia punya kuasa, dia punya wewenang yang begitu hebat. Kalau dia berkata kepada prajuritnya, pergi, dia akan pergi. Datang, maka akan datang. Kerjakan ini, dia akan kerjakan. Saya belum berkata soal kuasa perkataan itu. Saya hanya berkata soal iman yang dimiliki orang ini. Dia tahu itu. Dan itulah sebabnya ia datang kepada Yesus. Dia punya jabatan, tapi jabatannya tidak bisa menolong hambanya. Jabatannya tidak bisa menyembuhkan hamba yang sedang sakit lumpuh tersebut. Itu sebabnya dia datang kepada Tuhan Yesus, karena dia tahu bahwa Yesus itu tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, yang mampu menyembuhkan siapapun. Dan pada akhirnya dia datang kepada Yesus, dan Alkitab mengatakan dia dengan segala keyakinan yang begitu luar biasa, dengan segala kepastian, nggak usah datang ke rumahku pun, hanya engkau berkata satu kata saja, dia akan sembuh. Kalau engkau katakan sembuh, dia akan sembuh.
betapa dia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dia tahu Yesus bukan manusia biasa. Yesus itu adalah Tuhan. Walaupun dia adalah manusia 100%, tapi juga Tuhan 100%. Dalam kemanusiaan dia memang mati menanggung segala dosa kita, tapi dalam ketuhanan dia tidak pernah mati. Nah, dan perwira Kapernaum ini menyadari bahwa dia memang punya kedudukan, punya status, punya uang, punya jabatan, tapi dia tahu dia tidak akan bisa menyembuhkan itu. Yang kedua, kita lihat bahwa perwira itu sangat mengasihi hambanya. Aduh, saya berharap perwira-perwira baik di angkatan udara, di angkatan darat, di angkatan laut, di kepolisian, perwira-perwiranya adalah perwira-perwira yang takut akan Tuhan, bukan perwira-perwira yang menyalahgunakan kedudukan. Lihat saja bagaimana orang yang mengejar perampokan itu. Kenapa saya ulang lagi? Ada banyak orang menyalahgunakan kekuasaan. Kalau tidak viral, ya orang ini akan mendapatkan ganyangan yang begitu luar biasa. Hukuman yang sudah dihukum, diperas lagi. Dan itu sebabnya tidak sedikit para perwira menyalahkan jabatan kedudukannya untuk kepentingannya diri sendiri. Tapi orang ini sangat luar biasa. Dia sangat mengasihi hambanya yang sakit. Kita tahu hamba pada waktu itu adalah sesuatu. Mau ditendangkah, mau dibuangkah. Dia bukan manusia, dia hanya sebagai benda. Tapi perwira di Kapernaum ini sangat luar biasa. Dia sangat mengasihi hambanya. Dan itu sebabnya ketika dia sakit, sudah segala upaya dia lakukan. Tapi dia dengar nama besar daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan dia datang kepada dia. Dia meminta pertolongan karena dia tahu posisinya tidak bisa menolong orang ini. Hamba yang dikasihnya tidak bisa terselamatkan. Tidak bisa tersembuhkan. Tapi dia tahu ada satu oknum yang dapat menolong dia. Dan itulah sebabnya dia datang, perwira yang datang dengan penuh belas kasihan, minta perhatian Tuhan. Dia bisa saja cuek dengan itu, dengan hamba yang sakit lumpuh itu, bisa saja, yang sedang menderita itu, bisa saja kan? Buat apa? Ya saya buang aja dia. Tapi dia tidak lakukan itu. Kemanusiaannya berbicara, belas kasihannya berbicara, kasihnya berbicara. Bukan dia mengenal Tuhan. Dan pada waktu itu orang-orang Israel sangat membenci orang-orang perwira Romawi ini. Dan itu karena apa? Mereka menganggap orang-orang Romawi itu penjajah. Tapi ini sangat berbeda. Dan itu sebabnya ketika Yesus mau datang ke rumahnya, dia bilang enggak layak aku menerima engkau. Dia tahu dia orang berdosa. Tapi cukup katakan satu kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Karena dia mengatakan, aku ini seorang perwira, kalau aku suruh prajuritku datang, dia akan datang. Pergi akan pergi, lakukan ini dia akan lakukan. Jangan kerjakan, dia tidak akan kerjakan. Dan bahkan Yesus sangat kagum dengan imannya itu. Tidak pernah iman sebesar ini aku temui sekalipun di antara orang-orang Israel. Karena apa? Tuhan yang menilai, Tuhan yang bisa menilai kedalaman hati seseorang, pikiran seseorang, hidup seseorang. Tuhan yang bisa menilai. Kita tidak bisa menilai. Tapi saya mau katakan kepada dia adalah perwira yang penuh belas kasihan. Lalu kemudian kita melihat perwira itu percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, nggak usah kau datang. Kalau bahasa sehari-harinya, bilang aja satu kata, maka hambaku itu akan sembuh. Karena dia percaya kan
Tuhan Yesus Kristus. Percaya dan beriman kepada dia, bahwa ketika Yesus mengatakan satu kata saja, sembuh, maka dia akan sembuh. Betapa iman yang sangat luar biasa itu. Kita percaya masih enggak? Bahwa Yesus katakan, akulah tabib dan segala tabib. Aku yang menyembuhkan engkau. Masih percaya kita enggak? Kemarin saya berkata, be healed. Itu bukan keinginanmu. Itu keinginan Tuhan, supaya roh, jiwa, dan tubuhmu sehat sempurna. Tapi kalau ada orang sakit, Tuhan mau menyembuhkan. Tuhan mau menolong. Dan kebetulan ini terjadi di rumah seorang perwira. Dia datang kepada Yesus, dia memang mengasihi, dan dia bukan hanya sekedar percaya. Memang Yesus itu perwira awal. Dia adalah perwira yang beriman pada Tuhan Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Marilah kita terus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan percayalah, apapun masalahmu, masalah sakit, masalah usaha, bisnis di tengah-tengah keadaan sekarang ini, ya, kita berdoa bagi pemerintah kita supaya pengalihan dana, ya, kepada, memang banyak yang susah, banyak, ya. Tapi ada banyak orang juga yang pada akhirnya banyak mubazirnya. Saya lebih cenderung untuk, sekali lagi saya mengatakan, dengan iman saya kepada bahwa pendidikan jauh lebih baik ketika digratiskan di semua elemen sampai ke perguruan tinggi. Dengan dana 330-an juta itu, atau 300 triliun itu. Dan itu sangat membuka peluang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang tidak mampu, daripada membuangnya menjadi kotoran. Kadang ada yang basi, ada yang tidak layak, dan macam-macam, karena adanya orang-orang berpikir cuan, benefit. Tapi kalau orang beriman, dia akan Dia akan berpikir bagaimana yang terbaik, memberikan yang terbaik sebagai pemimpin, berikan yang terbaik bagi bangsa. Memang negara harus menjamin kehidupan orang-orang yang miskin itu, dan negara harus memberikan peluang sebesar-besarnya kepada orang-orang supaya mendapat kesempatan bersekolah di perguruan tinggi. Kiranya dalam keadaan apapun kita, dalam keadaan susah, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan mendapat kelimpahan atau tidak, yang saya mau katakan adalah, mari tetaplah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami terus percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan beriman kepada-Mu. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, percaya pada Tuhan, Tuhan mampu menolong engkau. Dalam nama Tuhan, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, dan oleh bilur Yesus engkau sembuh. Dan baik roh, jiwa, dan tubuh mereka utuh sempurna dalam engkau. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa kepada mereka yang mengalami kesulitan dalam kehidupan ini, supaya engkau menyatakan segala kebaikan dan kemurahan-Mu, dan Tuhan menolong di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Pertolongan-Mu datang kepada mereka-mereka yang berbeban berat ini, supaya mereka memuliakan Engkau. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam. Dan kalau kita mau istirahat, berikan beristirahatlah. Tapi sebelumnya mari kita bersyukur buat apa yang sudah kita terima di hari ini. Dan ingat bahwa ketika kita pagi-pagi memberikan buah sulung waktu kita kepada Tuhan, dan Tuhan sudah pelihara kita sampai di sore hari ini dan menjelang tidur kita, kiranya Tuhan juga menolong kita sehingga kita tetap memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau Anda ingin berbuat donasi, ada nomor-nomor rekening di bawah ini.
Kiranya Tuhan Yesus berkati. Mantap, mantap, mantap.